قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبركة علومه في الدارين آمين. قال: فصل: والاغتسالات المسنونة 17 غسلا. 17 غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف والغسل من غسل الميت بالآخر. Abang-abang semua yang berhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita sampai pada mandi-mandi yang disunahkan di halaman 23 dan 24. Faslun bab wal ightisalat. Adapun mandi-mandi al-masnunatu yang disunahkan 17 ghuslan, ada 17 mandi. Yang pertama apa? Ghuslul Jumu'ati, mandi di hari Jumat. Mana riwayat hadisnya? Ada di bawah yang nomor 1. Rawal Bukhari wal Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa ghairuhuma, dan dari keduanya, Ali bin Umar, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukum, apabila datang salah satu di antara kalian, ila al-jumu'ati, untuk melaksanakan salat Jumat, falyaghtasil, maka hendaknya dia mandi. Wali muslimin arada ahadukum ayyat, seseorang di antara kalian menginginkan untuk pergi, ayat dia untuk datang atau pergi. Wasafahu al-wujub, ini kan semuanya anjuran dari Nabi yang seakan-akan hadis ini menandakan bahwa hadis ini wajib. Berarti kalau mau sholat Jumat ya wajib mandi gitu. Karena pakai perintahnya, fiilnya ada lamul amri di sini yang menjelaskan bahwa ini perintah. Nah, di bawahnya dijelaskan wasafahu al-wujubi, dan keluar dari wajib khabar Tirmizi, diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Man tawadda'a yaumal jumu'ati, barang siapa orang yang berwudu di hari Jumat, fa biha wa ni'mat, maka baginya dan dia mendapatkan kenikmatan. Wa man ihtasala fal ghuslu afdal. Nah, di sini hadisnya yang menjelaskan bahwa hadis itu adalah yang di atas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim merupakan sunnah aja, karena takutnya merepotkan. Wa man ihtasala, dan barang siapa yang mandi, fal ghuslu afdal, maka kalau mandi itu lebih afdal lagi. Kalau wudu aja itu mendapatkan kenikmatan dari Allah, mendapatkan keberkahan di hari Jumat tersebut. Misalnya pagi hari kita boleh tuh dari pagi kita persiapkan, kita mau ke kantor, dari pagi kita udah mandi dulu, itu boleh. Saya biasanya ngajar itu pas subuh, biasa mandi habis subuh atau sebelum subuh. Saya mandi, saya niat di hari Jumat saya mandi salat sunnah, mandi hari Jumat atau mandi untuk salat Jumat. Dari pagi itu boleh niat tersebut. Nah, mandi ini hanya dikhususkan untuk laki-laki yang punya keinginan, seseorang sesuai hadisnya tadi ingin melaksanakan salat Jumat. Kalau perempuan termasuk, ada beberapa ulama bilang tidak dapat. Keutamaan ini hanya keutamaan yang dimiliki oleh seorang laki-laki aja. Karena hadisnya tadi yang di atas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sama Imam Muslim itu jelas. Man arada atau idza jaa ahadukum ila al-jumu'ah, kalau seseorang pengen pergi ke masjid atau pengen pergi untuk melaksanakan salat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Nah, kalau di atas itu seakan-akan Rasul mewajibkan seseorang untuk mandi. Tapi kemudian dijelaskan dari hadisnya Imam Tirmizi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi itu menjadi sunnah. Dari mana? Tadi baginda Rasul bilang, kalau nggak sanggup mandi ya wudu lah. Wudu orang tersebut dapat kenikmatan. Tapi mandi lebih afdal lagi. Berarti seakan-akan Rasul pengen bilang nggak apa-apa nggak mandi, ya paling nggak wudu lah. Jaga wudu, jaga kebersihan ketika di hari Jumat. Inilah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita laki-laki.
Gimana dengan perempuan? Kalau perempuan itu misalnya ada space dalam masjid tersebut untuk membolehkan dia untuk salat Jumat, itu sunnah juga akhirnya dia mandi. Tapi kalau perempuan nggak pengen pergi salat Jumat karena hadisnya tadi jelas, diikat oleh baginda Rasul dengan perkataan kalau pengen pergi melaksanakan salat Jumat kita mandi. Nah, kalau kita gimana? Kalau kita ini boleh banget. Kapan mulainya? Mulainya katanya ada yang bilang udah masuk. Misalnya sekarang malam Jumat itu sudah diperbolehkan untuk mandi. Malam Jumat atau pagi pagi hari ketika Jumat. Nah makanya ada hadis lagi yang menjelaskan kemudian yang mengartikan, ini saya dapat dari guru saya. Emang nggak ada hadis yang bilang orang berhubungan dengan suami istri ya di malam Jumat itu menjadi kesunahan. Hadis secara letrak nggak ada kayak gitu. Tapi ada hadis yang bilang manita salah wa salah. Jadi ada hadis yang bilang kalau dia pengen mandi atau yang menyebabkan seseorang mandi. Nah, dari sinilah kemudian para ulama menyimpulkan bahwa berhubungan di malam Jumat termasuk kesunahan. Ada kata-kata manita salah itu man salah awita salah. Ini kan pakai ini hadis-hadis yang dipakai dalam ini bukan hadis-hadis langsung fal ghuslu gitu. Tapi baginda Rasul pakai tambahan kata ightasal. Ightasal itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang mandi. Berarti bisa jadi kita berhubungan sama suami istri, kita berhubungan sama istri kita di malam hari malam Jumat, kesunahannya itu dapatnya dari sini. Kalau kita melakukan mandi wajib, habis itu kita niatkan juga mandi sunnah. Jadi kita mendapatkan sunnah di malam Jumat itu terikat oleh hadis yang ini. Karena disebabkan mandi yang menyebabkan seseorang diwajibkan untuk mandi. Nah, kalau dia melakukan hubungan badan ya mandi di hari Jumat hukumnya jadi wajib. Fadiyat tasim. Ya kemarin kita udah bahas. Tapi kalau dia nggak berhubungan badan atau yang jauh dari istrinya nih, ya hukumnya sunnah. Ustaz saya kan berangkatnya pagi jam 6. Mandinya apakah harus jam 11? Enggak, diperbolehkan banget di malam hari misalnya atau di pagi hari sebelum kita berangkat kayak kita mandi biasa, kita niatkan mandi salat sunat Jumat. Itu kebagian juga, dapat juga Pak. Dapat pahala ketika kita masih mau berangkat untuk melaksanakan salat Jumat. Termasuk hadis yang ini juga, hadis yang kuat. Jadi hukumnya adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau melihat hadisnya karena di dalam ilmu kaidah fikih itu kalau nggak ada satu perintah yang diperintahkan Rasul, kemudian nggak ada hadis lain yang menjelaskan perintah tersebut, hukumnya jadi wajib. Hukumnya jadi wajib. Nah kayak di atas tuh. Iza ja'ahum, karena di bawahnya kemudian baginda Rasul bilang iza tawadda'a fa biha wa ni'mat. Kalau dia wudu aja tuh dia udah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia mandi. Kata-kata apalagi dia mandi ini berarti mengikat bahwa mandi di hari Jumat hukumnya adalah sunnah. Seperti itu, enggak ada kewajiban. Tapi kalau kita gimana? Makanya saya kalau hari Jumat tuh kena ajar sampai siang misalnya, jarang pulang lagi ke rumah, saya niatnya mandi dari pagi. Dari subuh kita niat aja udah, saya niat mandi sunnah Jumat. Udah, kita siapkan mandinya. Nah ini sekali lagi untuk yang ini hanya dikhususkan untuk laki-laki. Wa ni'mat di sini jelas. Fa biha wa ni'mat ay fa bi sunnati akhadha wa amala wa ni'mat sunnah. Dia mendapatkan kenikmatan dari kesunahan tersebut. Wal aidaini, balik lagi ke atas, dua salat Id. Nah kalau ini dua-duanya laki-laki dan perempuan disunahkan. Jadi disunahkan untuk mandi ketika mau sholat Id. Hukumnya adalah sunnah. Rawal Malik fi Muwatta, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta, anna Abdullah bin Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kana yaktasilu yaumal fitr. Sesungguhnya Ibnu Umar itu selalu mandi setiap hari Idul Fitri. Qabla an yaqwa ila musalla, sebelum dia pergi ke
tempat salat. Ilal musola tempat salat. Wa kita biyaumil fitri yaumil adha. Dan dikiaskan dengan hari Idul Fitri adalah hari Idul Adha. Itu dikiaskan seperti itu. Nah, wal istisqa, mandi minta hujan. Ya. Kalau ada airnya mandi dulu nih. Tapi kalau nggak ada air gimana? Ya udah, nggak usah dipaksakan untuk ada air. Kan lagi minta air kan, istisqa itu mandi minta hujan. Wal khusuf wal khusuf. Khusuf itu gerhana matahari. Khusuf itu gerhana bulan. Nah, khusuf sama khusuf itu hadisnya ada nggak? Hadisnya nggak ada. Hadisnya nggak ada. Tapi dijelaskan di bawah. Lam ajid dalilan naqliyan li istihbab hadhihi al-aghsal salasa. Kata musannif, kata pengarang kitab ini, lam ajid, saya tidak mendapatkan dalilan naqliyan, dalil dari Al-Quran dan hadis, li istihbabi untuk kesunahan hadhihi al-aghsali, mandi ini as-salas yang tiga. Jadi kalau ditanya istisqa ada dalilnya nggak? Ada hadisnya nggak? Nggak ada. Khusuf ada nggak? Nggak ada. Khusuf ada nggak? Nggak ada. Terus wala'allal ulama, akan tetapi saya beranggapan para ulama qalu, berkata bistihbabiha, dengan kesunahan tiga mandi tadi, kiasan dikiaskan ala jumu'ati wal idain, dikiaskan kepada mandi di hari Jumat, atau ketika kita mau pergi salat Jumat, atau mandi ketika salat Id. Li'annaha fi maknaha, karena sesungguhnya tiga salat itu dari segi maknanya, min haitsu masru'iyyatil jamaah, menunjukkan bahwa syariatnya adalah ketika melaksanakan salat jamaah. Jadi kan salat Jumat berkumpul orang, kemudian salat Id orang juga berkumpul, kemudian istisqa juga gitu, orang juga dikumpulkan. Gerhana matahari, gerhana bulan juga gitu, orang juga dikumpulkan. Dari situlah kemudian para ulama beranggapan atau mengambil kesimpulan bahwa salat-salat yang ada orang berkumpulnya, hukumnya jadi sunnah ketika kita membersihkan diri kita atau ketika kita mandi dulu. Nah, seperti itu. Dikiaskan ke seperti ijtima'un nasilah, karena berkumpulnya manusia pada salat-salat tersebut. Makanya termasuk makruh juga orang masuk ke masjid itu dalam keadaan bau badan. Itu makruh hukumnya, bisa mengganggu orang salat. Habis makan durian, makan durian juga mengganggu. Baunya karahiyah itu yang dimakruhkan itu bukan hanya yang nggak enak, tapi yang enak juga. Tabiat lahap misalnya lagi sholat itu kebauan semua. Siapa sih yang makan durian? Kan orang jadi berpikir sama kayak orang bau ketek dan semacam. Makanya sebelum atau sudah makan yang punya bau yang cukup menyengat, maka kita disunahkan untuk membersihkan dulu gigi kita segala macam, baru bisa masuk ke masjid melaksanakan salat. Nah, inilah tiga salat ini, walaupun baginda Rasul tidak meriwayatkan untuk mandi, jadi jelas bahwa para ulama itu mengambil kias, dikiaskan bahwa ketika orang berkumpul, maka disitulah diwajibkan atau disunahkan kita memakai atau mandi dalam keadaan bersih, agar ibadah seorang yang ada di sekitar kita tidak terganggu dengan kehadiran kita. Seperti itu. Lalu yang ke 6, wa ghuslu min ghuslil mayyit, mandi setelah kita memandikan mayit. Mandi setelah kita memandikan mayit. Sunnah mandi mayit kan sebenarnya anaknya sendiri sunnah, atau keturunan-keturunannya. Kalau bisa nggak usah manggil orang, atau kita bantuin orang yang dia mungkin kita ngerti, kita enggak. Tapi sunnahnya adalah di kita. Nah, habis kita mandiin, kita sunnah juga untuk mandi setelah memandikan mayit. Mana hadisnya? Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasul bersabda, man ghassala maitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayit, maka dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda. Siapa yang angkat mayit, maka dia berwudu. Sunahnya kayak gitu. Kita mau angkat mayit orang tua kita wudu dulu baru angkat. Kita bopong orang tua kita wudu dulu. Sunahnya gitu. Mayit dia udah nggak mukallaf.
Yang kena hukum taklif itu yang masih hidup. Hukum taklif itu hukum batal wudhunya seseorang. Misalnya gini, saya punya ibu angkat. Ibu angkat itu kalau bersentuhan sama saya batal. Ya, ibu angkat saya, misalnya saya punya ibu angkat. Saya sayang banget sama dia. Terus saya megang ibu angkat saya. Nah, si mayit ini sudah kita mandikan, sudah kita wudhukan. Si mayit ini wudhunya batal kan? Enggak. Dia nggak batal wudhunya. Kenapa? Karena dia sudah nggak kena hukum taklif karena sudah meninggal. Tapi yang batal adalah hukumnya kita. Kita yang batal. Maka ketika kita nyentuh itu mayit, batal hukumnya kita. Nah, wudhu lagi kalau kita mengangkat mayit tersebut misalnya. Boleh nggak? Kalau orang gitu tuh kan bilang jangan nangis tapi jatuhan air mata. Gitu. Sebenarnya nggak, jangan nangis sebenarnya. Yang nggak boleh itu, yang dilarang itu nangis dengan cara berlebihan. Nangis dengan cara berlebihan. Baginda Rasul itu diriwayatkan itu dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dijelaskan ketika anaknya meninggal, almarhum cucunya meninggal, dia angkat anaknya tersebut. Cucunya saya lupa, angkat anaknya tersebut, terus jatuhin air mata. Terus kata para sahabat, kok kamu nangis ya Rasul? Padahal ada hadis yang bilang bahwa nggak boleh nangis mayit. Terus kata Baginda Rasul, ini rahmat dari Allah. Turunnya air mata itu tanpa disengaja, kita pun sering gitu kan. Orang yang kita sayang, terus meninggal tanpa sengaja kita netesin air mata. Itu boleh nggak? Itu boleh, itu rahmat yang Allah turunkan kepada apa? Namanya tangisan kasih sayang kita kepada makhluk tersebut. Itu diperbolehkan. Yang nggak boleh adalah meratapi. Meratapi maksudnya, oh kenapa suruh mati buru-buru gitu. Itu nggak boleh. Sampai ngeluarin air mata. Itu namanya niyaha. Itu yang dilarang dalam Islam. Itu minaniyah. Tapi ketika kita orang tua kita meninggal, terus kita netesin air mata, itu namanya air mata kasih sayang kata Rasul. Itu nggak apa-apa. Jadi nggak semua air mata ketika orang meninggal itu dilarang. Karena ada air mata itu kita bisa nahan diri kita sendiri, pasti ada keluar tuh. Orang yang kita sayang ini pasti keluar air mata tanpa kita sadari. Itu namanya air mata kasih. Rasul pernah diprotes sama sahabat itu. Pernah diprotes. Itu namanya rahmah dari Allah yang Allah turunkan. Itu air mata kasih. Ya udah dilap doang sama Rasul. Tapi terus masih keluar itu ketika meninggal itu. Nah, gimana dengan si mayit? Si mayit jadi sedih nggak? Ya dia udah tergantung dengan amal kebaikan dia. Yang justru dia bersedih karena anaknya melakukan niat tadi. Dia meratapi orang tuanya, padahal orang tuanya udah sesuai takdirnya dia meninggal. Mau dia gimana itu udah takdirnya dia meninggal. Kalau dia meratapi sampai seratap-ratapnya, yang saya bilang dia lebih sensitif lagi. Karena perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh ahli warisnya. Gara-gara itu dilarang Rasul, maka dia jadi punya perasaan sedih. Oh, kenapa anakku sampai sini? Sampai ke izinnya. Tapi kalau nangis sekedarnya, anak ketika baru meninggal nangis, kita ketika orang tua kita menangis, itu wajar. Itu namanya tangisan rahmah yang Allah berikan kepada setiap orang. Justru kalau nggak nangis kita dipertanyakan. Kita dipertanyakan, kok bisa orang tua meninggal kita nggak nangis? Nggak ada. Pasti standar kita pasti netesin air mata. Itu udah wajar. Itu namanya bukan niat tapi tangisan rahmah. Ada dijelaskan seperti itu. Nah, jadi nggak semua tangisan kepada mayit hukumnya adalah tidak boleh. Tapi kalau ada tangisan namanya tangisan rahmat tersebut. Seperti itu. Nah ini dijelasin. Jadi kalau mau megang, kalau mau mandikan, setelah memandikan mayit kita disuruh mandi dulu. Sunahnya gitu. Kemudian kalau mau ngangkat mayit kita dalam keadaan berwudu. Seperti itu yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasarafa 'anil wujub. Ini sama lagi. Dan keluar dari pengertian wajib khabarul hakim. Diriwayatkan oleh Imam Hakim, laisa 'alaikum fi ghusli mayyitikum, tidak ada kewajiban atas kalian dalam memandikan mayit di antara kalian, ghuslun mandi iza wassaltumu, apabila kalian memandikan mayit tersebut. Jadi sebenarnya mungkin nggak tahu ya, dua hadis ini sekali lagi yang tadi saya bilang dalam ilmu qaidah fiqh ada hukum namanya al-amru lil wujub. Segala perintah yang diperintahkan Rasul, ketika tidak ada hadis yang lain yang menjelaskan perintah tersebut, maka hukumnya jadi wajib. Ya,
maka hukumnya jadi wajib. Dalam mazhabnya Imam Syafi'i, hadis ini kemudian nggak dibandingkan, tapi disandingkan. Kalau ini ada hukumnya wajib, kemudian ada satu hadis lagi yang menghukumi hadis tersebut menjadi hukumnya mubah atau sunnah, maka dia naik derajatnya menjadi sunnah. Nggak langsung dibandingkan. Ini yang sahih yang mana nih? Nggak gitu dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi disandingkan dulu kayak gini, dua hadis tadi disandingkan. Kita ketemu dua hadis yang berbeda tadi. Satu sisi baginda Rasul nyuruh mandi, satu sisi lagi baginda Rasul nggak perlu mandi. Akhirnya naiklah, diambil tengah-tengahnya, berarti hukum mandi setelah memandikan si mayit hukumnya jadi sunnah karena terdapat dua hadis seperti itu. Kalau seandainya hadis yang di bawah nggak ada, ini akan menjadi kewajiban bagi orang yang habis mandiin untuk mandi lagi. Tapi kemudian baginda Rasul ngeluarin satu hadis lagi, ini dihapus nggak hadis ini Imam Syafi'i? Nggak dihapus, tapi disandingkan bahwa kemudian hukumnya menjadi hukum sunnah, bukan wajib. Nah, hukumnya menjadi sunnah. Ya kalau bisa jangan ditinggalkan. Bahasanya seperti itu. Ketika kita sudah memandikan.